Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengantar akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fawaid As'ad, SAK, MAK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi laporan keuangan syariah. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Kavita Anggraini dengan NIM akhiran 045. Yang kedua ada Laili Munadir Al-Kamali dengan NIM akhiran 049. Yang ketiga ada Tanti Dian Pratiwi dengan NIM akhiran 065. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nur Yulia Firdaus Safania dengan NIM akhiran 070. Di sini kami akan memaparkan beberapa topik tentang laporan keuangan syariah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada laporan posisi keuangan, yang ketiga ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Dan materi yang pertama, pendahuluan, akan dipaparkan oleh Kavita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Setiap entitas syariah menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan SAK syariah pada SAK syariah. Laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Berdasarkan PSAK 101, tujuan laporan keuangan syariah menyajikan informasi akuntansi entitas syariah yang meliputi yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga dana syirkah temporer, yang keempat ekuitas, yang kelima pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, yang keenam kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang ketujuh arus kas, yang kedelapan dana zakat, yang kesembilan dana kebajikan. Secara khusus, laporan keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Laporan keuangan syariah juga berfungsi sebagai media informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation fungsi sosial entitas syariah. Format dan komponen laporan keuangan syariah mendorong kepatuhan syariah untuk semua kegiatan usaha dan transaksi entitas. Komponen laporan keuangan syariah. Berdasarkan PSAK 101, komponen laporan keuangan mencakup yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan syariah ada perbedaan dengan entitas konvensional dengan tambahan dua laporan, yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kedua laporan tersebut merupakan laporan aktivitas sosial yang dilakukan oleh entitas syariah. Dalam menyajikan laporan keuangan syariah perlu diperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya adalah yang pertama, penyajian secara wajar. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan secara benar, disertai pengungkapan yang diharuskan pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga yaitu kelangsungan usaha. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Yang keempat, dasar akrual. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual. Yang kelima, konsistensi penyajian. Klasifikasi pos-pos dan penyajian laporan keuangan syariah antar periode harus konsisten, kecuali terjadinya perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah. Yang kedua, perubahan tersebut diperkenankan oleh pernyataan standar akuntansi. Yang keenam yaitu materialitas dan agresiasi. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, saling hapus. Aset kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi standar akuntansi keuangan. Materi yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan unsur-unsur meliputi yang pertama yaitu aset. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung arus kas dan setara kas
kepada entitas syariah. Liabilitas atau kewajiban. Liabilitas atau kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Yang ketiga yaitu dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana. Yang keempat yaitu ekuitas. Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca, misalnya dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Dana sirkah temporer menjadi salah satu pembeda laporan posisi keuangan entitas syariah. Dana sirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun digolongkan sebagai ekuitas. Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana sirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, atau musyarakah. Jika dana sirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan, maka entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Dana sirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan karena manajer diberi wewenang untuk mengelola dan menginvestasikan dana. Selanjutnya, pemilik dana sirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana sirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung. Berikut adalah format laporan posisi keuangan dan ilustrasi akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan terdapat akun aset, liabilitas, dana sirkah temporer, dan ekuitas seperti ilustrasi yang ada di slide berikut. Materi yang ketiga adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Pada laporan laba rugi tersaji hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam satu periode pelaporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban ketika untung atau pendapatan ketika rugi. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama entitas syariah. PSAK 11 menyebutkan bahwa laporan laba rugi minimal menyampaikan pos-pos seperti berikut. Yang pertama adalah pendapatan usaha. Definisi baik pendapatan revenus meliputi penghasilan income maupun keuntungan gains. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa servis, bagi hasil, dividen, royalti, dan sewa. Yang kedua adalah bagi hasil untuk pemilik dana. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas dalam satu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban ketika untung atau pendapatan ketika rugi. Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Yang ketiga adalah beban usaha. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Yang keempat, laba atau rugi usaha. Yang kelima, pendapatan dan beban non-usaha. Yang keenam, laba atau rugi dari aktivitas normal. Yang ketujuh, pos luar biasa. Ke-8, beban pajak, dan yang terakhir adalah laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Prinsip laporan keuangan syariah menekankan pendapatan usaha yang disajikan pada laporan laba rugi bersumber dari usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi non-syariah disajikan sebagai pendapatan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Prinsip ini membedakan dengan entitas konvensional yang tidak memisahkan pendapatan syariah dan pendapatan non-syariah. Berikut format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif.
Pada laporan tersebut terdapat pendapatan usaha utama, pendapatan usaha lainnya, beban usaha, pendapatan dan bebanan usaha, dan saldo laba seperti pada ilustrasi yang ada di slide. Yang terakhir yaitu materi laporan perubahan ekuitas. Menurut PSAK 101, laporan perubahan ekuitas berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang yang pertama, laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian, beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang selanjutnya, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang selanjutnya, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan. Berikut contoh laporan perubahan ekuitas pada PT Bank Syariah Mandiri yang terdapat setoran saham, saldo per 31 Desember atau akhir tahun, keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia dijual, dan ada laba bersih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.